Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi nasta'inu bihi ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, rasa syukur yang mendalam sudah selayaknya senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hingga detik ini limpahan kenikmatan yang kita rasakan tidak ada putus-putusnya. Kenikmatan yang tidak akan pernah kita dapat menghitung dan mencatatnya satu persatu. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih kita, penghulu para nabi yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita. Kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari kita mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian untuk silaturahim ke sanak kerabat, hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kemenangan atas apa? Jamaah yang dirahmati Allah, Idul Fitri tiba setelah umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, kita menahan lapar, haus, dan lain-lain yang membatalkan puasa, mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum atau puasa memang bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih untuk menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah yang disebut sebagai proses penempaan diri. Targetnya adalah bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu, para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia wahana penempaan diri, sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Aktivitas ibadah sunnah diganjar seperti nilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat. Setelah melewati momen yang penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, takwa merupakan standar paling tinggi dari kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tunduknya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari berbagai macam perbuatan yang tercela, seperti mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, sum'ah, menyakiti pihak lain, dan seterusnya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'athas." Yang artinya, berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri sebagai orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, maka itu tanda semakin sukses puasa kita. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang bulan Ramadan kemarin. Lantas, apa ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat yang menjelaskan. Salah satunya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra, pada saat lapang, dan pada saat dharra atau susah kekurangan, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, gemar menginfakkan atau menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan, ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus disertai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada yang lemah. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, ciri yang kedua dari orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidz, yaitu mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Kadhim pada surat Ali Imran ayat 134 memiliki arti orang yang menahan, serumpun dengan kata al-kadhimah yang artinya termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi untuk membendung atau menahan. Yang pertama membendung amarah, sedangkan yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dalam dadanya,
sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan yang mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Jamaah yang dirahmati Allah, adapun ciri ketiga orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, yaitu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata afwa artinya maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak pernah suci. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya memaafkan. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, lantas apa alasan kita untuk tidak memaafkan orang lain? Maaf merupakan kata yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air kita yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran ini. Sempurnalah ketika kita selesai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara kita semua. Sebagai penutup dan muhasabah kepada diri kita sendiri, patut dipikirkan sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang hidup kita. Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan melekat dalam diri kita? Akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk dan tawadhu, penuh harap supaya kita diberikan hidup yang lebih baik dan diberikan ampunan atas semua kesilapan dan dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.